Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya. Alhamdulillah sehat hari ini. Sebelum kita untuk belajar, kita berdoa bersama-sama. Ya, jadi untuk ketua kelasnya, Fadri silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, sebenarnya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk kebersihannya, ya sudah bersih. Kita pakai bekus saja ya, karena kelasnya tadi dipakai untuk B5. Oke, sebelum lanjut kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Silakan. Semua silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Minggu lalu kita belajar tentang pencemaran. Nah, itu ada pencemaran air, udara, dan juga tanah. Untuk mencari dampak dari pencemaran lingkungan, sebelum melakukan itu ibu beri dulu tes awal atau post testnya yang ibu bagikan. Kasih kesempatan hanya 2 menit saja untuk mengisi dari post test. Sambil mengisi post test, jadi cek kehadiran dulu ya. Fadri, Angga, Hadir, Mario, hadir, Ferdi, hadir, Tasya, hadir, Jovan, ya, Aditya, ya, Rifa, hadir, Yatrio, hadir, Rizka, Tasya, tapi yang tidak hadir hari ini. hari, Hari dengan Dayan ya. ya, ya, ada di sini. Oke. Jadi silakan 2 menit saja waktunya. Ibu,
Wait. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ada yang sudah? Sudah. Ya. Sudah. Catherine sudah. Jadi sudah melakukan post-test untuk belajar hari ini tentang pencemaran air. Ya. Untuk pencemaran air ini, di mana pada perubahan kualitas tanah itu akibat masuknya zat-zat pada pencemaran yang dapat merusak struktur atau kesuburan tanah. Jadi sebentar Ibu video dulu ya. Kalian menyimak video tentang pencemaran air, kemudian di situ kalian amati apa saja dampak atau penyebab dari pencemaran air tadi. Nah, jadi kemudian sebentar ada kita praktek tentang penyulingan atau air ya. Jadi ada dua air, yaitu ada air bersih, ada juga air yang tercemar oleh deterjen atau ya sunlight ya. Sebentar ada dua, jadi ada pembagian sebentar 3 kelompok. Setelah itu kalian menyimak dulu video dari pencemaran air. Maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air
yaitu melalui air tanah, melalui dan terjadi misalnya dari atmosfer yang ada yang namanya hujan asap. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat menyusup nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah plastik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih tiga dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut kita akan bahas. Dan yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga. Biasanya pasti dari kegiatan rumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing bangunan misalnya. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun bahan berbahaya. Nah, yang ketiga nih, limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu gak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Ya, misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama. Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan. Kamu tahu nggak efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan? Bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh. Itu di sektor kesehatan. Pasti masih ada dampak-dampak yang lain. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofifikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis. Merespons perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun, polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak dan dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada istilah baru nih, eutrofifikasi. Nah, di sini masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Ini pasti akibat dari tadi. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan akan terdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air. Waktunya nyanyi. Udah videonya. Oke. Jadi tadi kalian sudah menyimak ada beberapa tentang polutan air, tercemar dari polutan air. Jadi siapa yang bisa beri kesimpulan dari pada melihat video tadi sebelum kita melaksanakan praktek? Fajri? Tentang pencemaran air, apa itu pencemaran air? Apa? Fajri? Oke, Yopan. Pencemaran air adalah perubahan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau,
kemudian apa lagi? Ya, erosi tanah. Kemudian tadi bisa juga dari oli atau minyak bekas untuk dicemari atau pencemari air tadi, sehingga mengakibatkan tadi pencemaran air. Jadi kita setelah ini melakukan penyulingan air. Itu ada air bersih dan juga air yang tercemar. Untuk kelompok 1 kelompoknya Fajrin, kelompok 2 kelompoknya Yohan, kemudian kelompok 3 adalah kelompoknya Tasya. Giska dengan Risma silakan bergabung di sini. Giska di kelompok 1, kemudian Risma di kelompok 3. Silakan. Sini Giska. Langsung ambil dibagi saja itu. Langsung dibagi saja. Dibagi. Sini Risma silakan. Jadi setelah sebentar kita melakukan penyulingan, setelah itu kalian presentasikan ya dari hasil yang kalian praktekkan atau tentang penyulingan air itu adalah air bersih dan juga air yang tercemar. Recording in progress. Itu kalian Pertama apa ya? buat Pertamanya apa? batu atau kerikil. Ya. Hidup dulu, hidup. Jangan. Kan ambil lagi sana. Sedikit saja. Ini air. Diambil di sini. Ini air bagi. Silakan air bawa kemari. Ya. Kenapa Ibu? Iya, Ibu. Habis kiri di lepas. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Kenapa? Kenapa Ibu? Ibu Diani? Apa dulu pertama? Apa Batu. pertama? Batu. Oh, siap.
Apa susunan pertama? Baru pasir lagi Bapak Ibu. Apa itu pertama? Batu Kerikil, baru ijuk, baru pasir. Baru tisu. Boleh ini Bu? Oke, tisunya masuk. Boleh. Oh diganti ya. Pulpen. Pasir ini. Masuk air itu. Oke. Coba penjaringnya. Lakukan, ya, kalian lakukan dulu air yang tidak. Dia mati baru kamu tulis ininya. Apa yang terjadi? Masih betul. Apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan tulis. Oke. Iya jangan dulu. Nah, dikit dulu. Bukan kesimpulan. Belum dibuka. Belum dibuka. Aja suruh buka sudah. Memang. Jadi kota tuh. Kemudian satu lagi. Jadi bagaimana perubahannya dari pasir dengan air yang Dia mati baru tulis. apa? DP hasil, DP pengamatan. Orang di atasnya tisu pasir. Silakan yang lain dilakukan. Buka dulu. Cuma ikas kecil saja. Sabar. Oke, gas. Mau mati catat apa? Ada gitu. Lagi ya. Air tadi bawa jernih jadi berubah. Mesti kamu taruh deterjen. Jadi tadi air yang belum Taruh tercemar. deterjen. Kamu taruh deterjen di airnya. Oh iya itu. Ini sudah. Tunggu sayurnya. Pegang saja. Harusnya taruh deterjen dulu airnya. Yang keduanya. Catat lah ini.
Jadi silakan di tambahan airnya tadi. Oke, silakan. Kalau sudah, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Jelaskan. Jelaskan. Apa yang kita mau? Apa yang kita mau? Sudah selesai. Catat saya poin-poinnya nanti. Oh ini satu ada kabur karena satu jernih, satu berbusa karena ada apa? Tercerna sudah. Oke, Aman, tenang. Habis dah. Habis dah. Habis dah. Lanjut. ya silakan kerja itu baru pas presentasi. Oke. Kenapa Risma? Oke, udah. Bukan dulu. Air yang pertama, coba yang pertama, air berubah warna karena ada campuran deterjen. Pada percobaan kedua, air berubah keruh karena bercampur dengan tanah. Kamu mau sih gitu? Ya Ibu. Iya, air berubah Iya, keruh Ibu, karena iya. bercampur tanah. Air di atasnya ada di atasnya Iya, ada Bu. busa, di bawahnya lumayan jernih. Iya. Sana keruh, di bawahnya ada tanah mengikut. Terus dilapisan penyaring ini di atasnya, mungkin kamu salah di situ. Oke, sudah. Sudah ditulis tadi. Buat apa tadi? Dari air jernih. Jadi keruh. Nah, silakan setelah itu dipresentasikan masing-masing kelompok. Ya kamu tambah-tambah saja. Sudah kelompok 3 sudah.
Boleh. Boleh. Pokoknya kan bisa. Nanti teman-teman yang Ya, kalau sudah kelompok 1 silakan dipresentasikan hasilnya. soalnya kesimpulan. Sampai yang atau kelompok 3. Kelompok 3, ayo. Silakan. Ayo kami kelompok 3, maju. Silakan maju. Oke. Mau Jelaskan dari jawabannya bagaimana dia apa dampak. Silakan kelompok 3 silakan. Oke, silakan Rasya berdiri. Kelompok 3 silakan. Penelitian hasil pengamatan pegang bawah ke sendiri angkat salam perkenalkan ya salam perkenalkan teman-temannya. Assalamualaikum, kami di kelompok 3. Masih buat suara. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Oke, kesulitan kemana? Silakan Rasya. Lagi Rasya. Kelompok lain berarti kan itu. Baca aja ya. Kasih lihat dulu gelasnya. Tidak usah mahal. Gelas pertama. Udah aja. Langsung Masih aja. dibaca itu hasilnya. Ya kayak itu jelasin kayak tadi. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 dulu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penyulingan air bersih dan air yang tercemar. Nah, di sini sudah ada hasil pengamatan kami itu tentang penyulingan air yang bersih. Nah, di sini sudah ada air yang habis dipenyulingan itu dia airnya agak keruh karena pasirnya mengikuti ke tempatnya, dan juga airnya kalau ini Pak berubah warnanya karena sudah dibentuknya pada diminum. Juga di sini ada air yang tercemar karena harus di dari atas penyulingan tadi itu airnya agak keruh, dan juga karena pasirnya mengikuti, dan di atas air ini ada berbusa karena dari airnya tercemar sendiri atau air sangatnya. Kemudian dari kelompok 2 dan 3 ada yang mau ditanyakan tentang hasil dari presentasi kelompok 1. Apa sampai berbusa? Angkat tangan, salam. Oh iya.
Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Ya, tahu. Kenapa airnya sampai berbusa? Ya, karena dia ada pengaruh dari sunlight. Siapa yang mau jawab? Kakak sendiri kasih tahu. Duduk. Karena dia ada Yang lain pengaruh dulu. dari sunlight. Ada deterjennya. Yang lain? Atau mau ditambahkan? Silakan. Sudah? Kelompok 3 sudah? Silakan kelompok 1 kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Oke. Gas. Mengeluarkan motor 1 ke biru warna deterjennya. Lagi loh. Silakan Mario. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penyaringan air bersih dengan air tercemar. Air bersih setelah disaring menjadi agak keruh. Karena air bersih terlihat air bersih terlihat keruh setelah disaring karena ada pasir yang ikut, jadi itu yang membuat air menjadi keruh. Sama seperti air tercemar. Air tercemar berubah menjadi keruh karena ada pasir yang ikut masuk ke tempat hasil penyulingan, dan airnya agak berubah karena sunlight atau air tercemar Deterjen. mengibatkan pasir ikut ke dalam tempat penyulingan air. Oke, dari kelompok yang lain silakan. Ditanyakan. Silakan bertanya dampaknya bagaimana, solusinya, pengobatannya, silakan. Silakan. Apakah air yang tercemar itu bisa dikonsumsi? Saya menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Tentu tidak bisa dihidup karena pasirnya mengikuti ke tempat penyulingan. Oke. Kelompok 3 Samakan jawabanmu. atau ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, silakan kelompok 3. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ya. Hasil pengamatan kami di sini, kami melihat air kabut karena tercampur dengan pasir, sehingga
terlihat Keruh. keruh. Yang Ya. kedua. Di sini kami melihat air yang sangat keruh karena tercampur dengan pasir sehingga terlihat berkabut. Berkabut. Yang satu Ya, berbusa. itulah hasil pertanyaan. Oke. Oke. Terima kasih. Apa pertanyaan? Untuk lain, kami menemukan Ayo. Tanya. Tanya. Mengapa air yang bersih dapat menjadi keruh ketika habis di penyulingan? Habis di penyulingan. Kenapa air yang bersih menjadi keruh? campur tanah karena tercampur dengan pasir. Tanah. Ya, Coba yang lain. karena memang terjadi. Ya. Kenapa? Memang terjadi. Kelompok lain apakah? Mario? Sudah bukan lagi pertanyaan. Lanjut. Sudah? Sudah semua? Jadi ya sudah selesai tadi dari hasil penyaringan air. Siapa yang bisa simpulkan dari tadi hasil penyaringan tentang air tadi? Siapa yang menyimpulkan kenapa air bisa keruh dan juga kenapa yang tadi dimasukkan dari deterjen rumah tangga atau sampah tadi? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Oke, bahwa air itu silakan apa aja itu airnya tadi. Airnya dikasih yang mana? Oke, silakan. Yang baca tulis tadi, orang sudah. Silakan. Dari hasil pengamatan kalian, apa yang kalian bisa dapatkan dari hasil tadi praktik tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan hasil pengamatan kami tentang penyulingan air. Nah, di sini setelah kita melalui kelompok penyulingan air, bahwasannya tidak semua air yang habis disuling itu dapat dikonsumsi. Karena kenapa? Karena ada juga bahan-bahan yang dapat membuat air itu keruh, contoh seperti pasir yang dapat membuatnya keruh, dan juga beberapa bahan-bahan lain, contoh seperti air yang tercemar itu, bahwasannya memang itu tidak bisa dikonsumsi karena dia memang sudah tercemar mulai dari awal semua. Oke. Terima kasih. Jadi untuk penyulingan tadi ya ada pasir tadi ikut bersama tadi air yang bersih, makanya airnya juga pada air yang dimasukkan deterjennya dan juga tidak dimasukkan deterjen ya sama-sama itu dia tidak bisa untuk dikonsumsi karena tercemar tadi oleh deterjen tadi ya. Ini kembali. Bilang kembali Iya, jaringnya. Bu. Sudah Ibu? Bilang jaringnya kembali. Aku belum. Oke, lanjut. Yang tadi di mana?
Beb. Udah. Beb. Oke. Jadi tadi hasilnya yaitu pada air itu. Jadi siapa yang tahu pengertian air dari hasil tadi? Berarti air itu pencemaran air adalah Air itu memasuki oleh benda zat yang berbahaya. jadi air tadi tercemar akibat kemasukannya atau masuknya zat-zat yang Berbahaya. yang Bahaya. berbahaya. Jadi tadi akibatnya terjadi pencemaran Air. Jadi ada beberapa dari pembuangan menyebabnya pembuangan limbah rumah tangga, kemudian erosi tanah, penggunaan bahan peledak atau tumpahan seperti buku dulu dan sebagainya. Sebelum kita akhiri, jadi tadi ya kalian sudah tahu ya itu apa saja yang bisa atau yang tercemar oleh air. Misalnya contohnya satu, air itu bisa tercemar oleh ya dari hasil limbah rumah tangga, kemudian minyak, kemudian atau dari tadi limbah rumah tangga dari deterjen tadi ya adalah contoh dari pada pencemaran atau disebabkan ada beberapa faktor tadi ya. Makanya dari sekarang kita harus menjaga Lingkungan. supaya akibatnya tidak airnya tadi tidak tercemar, membuang sampah atau membuang sampah di air bisa mengakibatkan penyakit. Ya, jadi dampaknya kepada kita sendiri atau manusia atau bisa menyebabkan tadi penyakit diare, sakit perut. Jadi tadi dampaknya dari untuk kita sendiri, makanya kita jaga lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti dilanjutkan untuk materi pencemaran Air. Sebelum kita akhiri, satu orang untuk pimpin Doa. Silakan Mario. Teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat sebentar. Nanti ketemu. Silakan siapkan untuk kelas. Siap berdiri. Bisa.